Halo teman-teman. Apa kabar teman-teman? Baik-baik saja kan kabarnya? Ya, Om Susun sangat berharap kabar teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, teman-teman, setelah pertemuan sebelumnya kita membahas fungsi dari satu objek dokumen yaitu write. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya kita menggunakan fungsi query selector. Ya, query selector ini udah kita pakai berkali-kali di pertemuan awal, di pertemuan beberapa materi di salah satu materi modul 2 ini juga ada kita menggunakan query selector. Nah, sekarang query selector tuh kita akan belajar lagi, lebih tepatnya seperti apa, seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman pasti udah paham menggunakan query selector karena pernah digunakan di pertemuan sebelumnya. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Ya, gunanya untuk mendapatkan data suatu elemen. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, di mana sini dia query selector tuh method atau function dari si objek dokumen, dia punya parameter elemen, ya, parameter elemen. Ini kita nyebutin ID atau kelas elemennya, teman-teman. Nah, jika menyebut ID elemen harus diawali oleh tanda hashtag. Tapi kalau nyebut kelas elemen harus diawali dengan titik. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya contoh, ada elemen P, ID-nya pesan hari ini. Ini kalau ID tidak boleh ada spasi ya teman-teman ya. Kalau mau ada spasi, pakai underscore ya. Nah, sekarang bentuknya, kalau di code-nya untuk mendapatkan data atau objek si elemen P ini, itu kita mesti buat variabel penampung. Sebenarnya nggak pakai variabel penampung bisa, cuma nanti penulisannya panjang banget. Ya udah, ini mesti pakai variabel penampung, isinya dokumen titik query selector. Nah, ini pesan hari ini mesti diawali dengan hashtag karena pakai ID. Nah, kalau pakai kelas, ini contohnya gini, elemen P yang kelasnya namanya kelas gue. Waduh, ini sama kayak si Takpe, cuma bedanya dia pakai titik. Nah, code query selector ini, teman-teman, ini akan kita coba di code editor kita, teman-teman, ya. Nah, kita mari siapkan code editor kita langsung saja praktek, teman-teman. Nah, teman-teman, coba buka code editor teman-teman, coba pastikan browsernya masih mengarah ke folder yang teman-teman pakai sebelumnya. Nah, teman-teman coba kalau Visual Studio Code coba di Explorer-nya, coba buat file baru namanya latihan _2_7 titik HTML-nya jangan lupa. Enter, ini saya tilep dulu. Nah, coba ketik tanda seru, terus tekan tab. Nah, di sini coba ketik ini biar singkat aja, title-nya ganti namanya query selector kali ya. Nah, coba di elemen body-nya, di dalam elemen body, coba buat sebuah elemen H1. Ini H1 nggak dikasih isi tengahnya, kita kasih ID aja. Kasih nama aja judul, ya. Terus kemudian coba kita buat suatu elemen P. Nah, elemen P ini kita kasih kelas. Ya, namanya kelasku aja ya. Kalau kelas gue kayak kasar banget. Ini elemen P kelasku ini tolong teman-teman ke blog, teman-teman copy, tekan Ctrl C, paste sampai ada 3 kali aja ya teman-teman. Ups, ini saya lupa kasih enter. 3 kali aja seperti ini. Oke, sudah. Jika sudah, teman-teman coba buat elemen script. Nah, di sini ya, di dalam elemen script-nya, coba ketik, kita buat dikasih suatu variable nama judul, OBJO-nya besar ya, sama dengan. Nah, ini kita mau dapetin informasi atau objek si elemen H1 yang ID judul. Jadi kita ketik dokumen titik query, S-nya besar, selector, kurung buka, kurung tutup, ini titik koma, di dalamnya double kutip. Nah, karena dia pakai ID, kita ketik pakai hashtag judul. Nah, ceritanya
Si elemen H1 itu mau kita kasih teks di dalamnya. Jadi si judul OBJ yang sudah mengandung O-nya besar ya, mengandung si objek elemen H1 yang ID-nya judul, ini kita bisa ketik titik inner HTML. HTML ini besar semua. Ini buat menambahkan tag HTML di dalam si suatu elemen. Nah, sama dengan double kutip 2 kali, titik koma, coba ketik gini. Ini kelasku. Nah, seperti ini. Nah, coba teman-teman klik file, klik save. Coba teman-teman ke Explorer-nya, ini klik kanan, kita jalankan di browser. Nah, jadinya seperti ini. Ya, teman-teman pernah di pertemuan sebelumnya juga, di materi yang pertama, ini juga sebenarnya bisa dikasih CSS ya. Kalau kasih CSS, teman-teman udah tahu caranya, ini cuma review aja. Judul, obj, titik style, terus titik, nah nyebutin nama ini ya teman-teman, si sintak CSS-nya. Misalnya contoh kita kasih warna biru ya, titik color, sama dengan double kutip 2 kali, titik koma, nah kita kasih kode warna, hashtag 0000, terus nih FFF. Nah, ini jadi kalau di refresh jadi warna biru. Nah, sekarang begini teman-teman, bagaimana caranya kita ngasih si elemen, tapi dia nggak pakai ID, pakai kelas. Nah, misalnya contoh di sini kita buat variabel, kasih nama aja kelasku. Kelasku O-nya besar, OBJ. O-nya besar maksud saya. Sama dengan dokumen. Titik, query, S-nya besar, selector. Kurung buka, kurung tutup. Nah, ini pakai double kutip, ini titik. Ini ketik kelasku. Nah, jika sudah, teman-teman ketik kelasku, O-nya besar, OBJ, titik inner, HTML, sama dengan misalnya contoh kita ketik misalnya contoh nono. Nah, ini kalau kita save, harusnya pola pikir kita, ini kalau kelasku nono berarti kena semua dong ini ya. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, loh kok cuma 1? Harusnya ada 3 kan? Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena kalau kita nyebutin titik, ini cuma elemen pertama dari, misalnya contoh kita punya beberapa elemen yang sama kelasnya, itu cuman yang kena itu cuman elemen yang pertama yang ini. Gimana supaya kena semua? Kita nggak bisa pakai query selector teman-teman, kita masih query selector all. Coba teman-teman ke yang query selector yang kelasku ini, coba tambahkan all seperti ini. Coba teman-teman klik file, klik save. Coba lihat di browsernya, loh bukan nambah, malah hilang. Gimana sih Om Sonson? Waduh, maaf teman-teman. Saya sengaja buat kesalahan biar teman-teman tahu ya. Nah, coba balik ke code-nya. Teman-teman, ini kok get query selector all, itu dia jadinya istilahnya karena lebih dari 1, dianggapnya nanti variabel si kelasku OBJ yang nampung informasi elemen yang kelasnya kelasku itu berubah jadi variabel array. Teman-teman masih ingat variabel array? Variabel array itu memang kita belum bahas tuntas, baru sekilas aja gitu. Jadi variabel itu suatu variabel yang menampung data lebih dari 1 data. Jadi teman-teman, kalau kita mau kasih tulisan si nono ini yang pertama, bilangnya sini, coba teman-teman lihat yang ke code yang ini, bilangnya coba sini di kelasku OBJ kasih kurung siku 2 kali gini, kelasku kurung siku buka, kurung siku tutup. Di sini kasih 0. 0 tuh dianggap data pertama. Coba teman-teman klik file, klik save lagi. Coba teman-teman ke browser teman-teman. Nah, tuh dia ada. Nah, supaya ada yang kedua gimana? Ya teman-teman copy paste aja ini di blog. Oke.
teman-teman copy, terus enter, paste di sininya. Ini yang 0 ini ganti 1. Ini berarti data kedua. Teman-teman lihat. Nah, baru bisa. Ini kita paste lagi ya, kan masih ada ya videonya. Ini ganti yang kedua. Loh, kok lucu sih nyebutnya yang pertama 0 bukan 1? Iya, karena kalau array itu ngitungnya dari 0, teman-teman, bukan ngitung dari 1. Jadi kalau seandainya ada 5 data gitu ya, data pertama tuh ya dibilangnya ke 0. Data terakhir dibilang ke 4. Kalau bilang data kelima salah, aneh. Karena kenapa? Ngitungnya dari 0. Nah, teman-teman coba klik file, klik save. Ini klik refresh. Nah, seperti ini. Ini bisa ya, kalau mau sih ganti ya, beda-beda ya. Misalnya contoh yang kedua, Nana. Ini yang ketiga, ini Bu Lala. Klik file, klik save. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, itulah query selector, teman-teman. Nah, sebenarnya query selector itu sebenarnya ada alternatifnya, teman-teman. Nah, ini alternatifnya, teman-teman. Dokumen get element by ID. Ya, get element by ID ini mirip kayak query selector. Cuman dia khusus untuk elemen yang menggunakan ID. Ya, jadi dokumen get element by ID ini untuk mendapatkan data suatu elemen berdasarkan ID. Ya, bentuk sintaknya seperti ini. Ya, lebih panjang dari query selector ya. Ya, dia sama-sama punya parameter sama kayak query selector. Ya, di sini cuma bedanya kalau seandainya kalau pakai query selector kan mesti pakai hashtag ya, kalau ID. Kalau ini enggak, teman-teman. Bedanya itu, dan bedanya lagi memang khusus untuk ID. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Jadi misalnya contoh buat suatu variabel namanya myobj, itu kita isi sama objek dokumen dengan metode get element by ID, di mana di sini untuk mendapatkan suatu elemen dengan ID namaku, teman-teman. Nah, terus kalau untuk kelas gimana? Kelas ada lagi, teman-teman. Rada panjang lagi namanya, dokumen titik get elements. Elemennya pakai S sih, nyebutnya elements by class name. Untuk mendapatkan data suatu elemen berdasarkan nama kelas. Nah, dokumen titik get element by class name itu bentuk sintaknya seperti ini. Nggak beda jauh sama si get element by ID, punya satu elemen. Ya, ini kelas elemennya mesti sebut, nggak perlu pakai titik juga. Bentuknya kayak gini contohnya, sama get elements by class name geng. Berarti untuk mendapatkan suatu elemen dengan kelas geng. Nah, teman-teman, kita untuk seterusnya kita nggak pakai get elements by class name sama get element by ID ya. Ini terus terang aja bikin orang-orang bingung ya, teman-teman ya. Kalau pakai mau dapat ID suatu elemen mesti pakai get element by ID. Kalau kelas mesti get elements by class name. Aduh, ini metodenya panjang banget, teman-teman. Lebih praktis pakai query selector. Ya, cuman mesti ingat aja kalau ID mesti pakai hashtag, kalau kelas pakai titik. Nah, ini cuman kita paparkan ini supaya teman-teman tahu, teman-teman. Ya, tapi kita seterusnya kita pakai query selector, teman-teman. Nah, teman-teman, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai membuat elemen, create element. Ya, jadi si objek dokumen ini dia punya metode namanya create element. Seperti apa? Kita akan bahas di materi berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.